Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang matriks. Untuk materi matriks nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada definisi metrik, kemudian ada jenis-jenis metrik, kemudian ada kesamaan dua metrik, kemudian ada operasi pada metrik, ada determinan metrik, dan inverse metrik. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi metrik. Perhatikan tabel daftar stok buku pelajaran pada 3 buah toko berikut. Toko buku A, B, C. Ada buku matematika, ada fisika, kimia, dan biologi. Apabila angka-angka pada tabel tersebut disusun berbentuk persegi panjang menurut aturan baris dan kolom dan diberi tanda kurung biasa atau kurung siku dan diberikan notasi huruf kapital, maka disebut matriks. Nah, di sini maka akan berubah menjadi metrik A sama dengan 38, 25, 20, 8, 35, 18, 24, 5, 6, 21, 19, dan 17. Untuk 38, 25, 28 itu disebut baris ke 1 atau baris pertama. Kemudian 35, 18, 24, 5 itu disebut baris ke 2. Kemudian ada 6, 21, 19, 17 itu disebut baris ke 3. Kemudian 38, 35, dan 6 disebut kolom pertama. Kemudian 25, 18, 21 itu disebut kolom kedua. Kemudian 20, 24, 19 itu disebut kolom ketiga. Dan yang terakhir itu disebut kolom keempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa metrik adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang atau persegi yang disusun menurut aturan baris dan kolom dan diberi tanda kurung biasa atau kurung siku. Kemudian diberikan notasi huruf kapital. Kemudian anggota-anggota metrik ditulis dengan notasi huruf kecil dan diberikan nama baris dan kolom. Misal di sini metrik A. Maka anggota-anggotanya itu A, I, J. Berarti anggota metrik A baris ke I dan kolom ke J. A11 berarti anggota metrik A baris ke 1 dan kolom ke 1 itu 38. Kemudian 25 itu A12 anggota metrik A baris ke 1 kolom ke 2. Kemudian 20 yaitu A13 yaitu anggota metrik A baris ke 1 kolom ke 3. Kemudian 8 A14 anggota metrik baris ke 1 kolom ke 4. Kemudian ada A21 yaitu 35 ya, anggota metrik A baris ke 2 kolom ke 1. Kemudian 18 itu A22 anggota metrik A baris kedua kolom ke 2. Kemudian 24 disebut A23 yaitu anggota metrik A baris kedua kolom ke 3. Kemudian ada 5 itu disebut A24 yaitu anggota metrik A baris kedua kolom ke 4. Kemudian yang 6 yaitu disebut A31 yaitu anggota metrik A baris ketiga kolom ke 1. Kemudian 21 disebut A32 anggota metrik A baris ketiga kolom ke 2. Kemudian 19 itu disebut A33 yaitu anggota metrik A baris ketiga kolom ke 3. Dan yang terakhir yaitu 17 disebut A34 anggota metrik A baris ketiga kolom ke 4. Oke, kita lanjut ke ordometrik. Apa itu ordometrik? Ordometrik adalah ukuran metrik, yaitu banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Misal, jika suatu metrik A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordometrik A adalah M dikali N. Contoh,
Misal di sini ada metrik A ya tadi ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Maka ordo metrik A adalah 3 kali 4. Tetapi tidak dikalikan ya. Hanya 3 kali 4. Kemudian metrik B di sini ordonya yaitu barisnya ada 2, kolomnya ada 1, maka ordonya 2 kali 1. Kemudian ada metrik C. Di sini barisnya ada 1, kolomnya ada 3, maka ordo metrik C 1 kali 3. Kita lanjut ke jenis-jenis metrik. Yang pertama ada metrik baris. Metrik baris adalah metrik yang barisnya hanya ada 1. Contoh metrik A 4, 2, 1. Itu barisnya hanya ada 1. Metrik B. Di sini ordonya 1 kali 4. Barisnya hanya ada 1. Kemudian ada metrik kolom. Metrik kolom adalah metrik yang kolomnya hanya ada 1. Misal ada metrik C, di sini kolomnya hanya ada 1. Kemudian metrik D. Di sini kolomnya juga hanya ada 1. Kemudian ada metrik persegi. Metrik persegi adalah metrik yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Misal di sini ada metrik E. Ordonya 2 kali 2. Jadi barisnya 2, kolomnya 2. Sama ya. Kemudian ada metrik F. Di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Kemudian metrik 0. Apa itu metrik 0? Metrik 0 adalah metrik yang semua anggotanya bernilai 0. Misal di sini ada metrik G, anggotanya semuanya 0. Kemudian H juga sama. Kemudian ada metrik identitas. Apa itu metrik identitas? Metrik identitas adalah metrik persegi yang anggota diagonal utamanya adalah 1 dan anggota lainnya bernilai 0. Nah, di sini ada metrik E, diagonal utamanya ya yang miring ke kanan, itu diagonal utama 1, 1, lainnya 0. Kemudian ada metrik C, ordonya 3 kali 3, di situ diagonal utama yang miring ke kanan bawah, itu anggotanya semuanya 1 semua dan anggota lainnya 0. Kemudian ada metrik diagonal. Apa itu metrik diagonal? Metrik diagonal adalah metrik persegi yang anggota diagonal utamanya sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota lainnya bukan 0. Misal di sini ada metrik K, diagonal utamanya itu 2, negatif 4, lainnya 0. Kemudian di sini ada metrik L, diagonal utamanya 6, negatif 8, 1. Jadi minimal itu ada satu anggota diagonal utama yang bukan 0. Itu disebut metrik diagonal. Kemudian ada metrik skalar. Metrik skalar adalah metrik persegi yang anggota diagonal utamanya nilainya sama tetapi bukan 0 dan 1. Misal di sini ada metrik M. Anggota diagonal utamanya 22, sama ya. Kemudian ada metrik N. Anggota diagonal utama juga 3, 3, 3, sama, tetapi bukan 0 dan 1. Kemudian ada metrik segitiga bawah. Metrik segitiga bawah adalah metrik persegi yang setiap anggota di atas diagonal utamanya bernilai 0. Di sini ada contohnya, ada metrik O. Di situ anggota di atas diagonal utama kan 92, itu bernilai 0. Kemudian ada metrik P. Di situ diagonal utamanya 1, 5, negatif 8. Nah, di atasnya itu bernilai 0 semua. Kemudian ada metrik segitiga atas. Ini kebalikan ya dari metrik segitiga bawah. Metrik segitiga atas adalah metrik persegi yang setiap anggota di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Di sini contohnya metrik Q, diagonal utamanya negatif 1, 1, di bawahnya itu 0. Kemudian ada metrik R, diagonal utamanya negatif 5, 7, negatif 4, di bawahnya nilainya 0 semua anggotanya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk jenis-jenis metrik. Kemudian kita lanjut ke transpose metrik. Apa itu transpose metrik? Transpose metrik adalah metrik baru yang didapat dengan cara mengubah baris suatu metrik menjadi
kolom pada metrik yang baru, atau mengubah kolom menjadi baris. Intinya sama. Misal di sini ada metrik A, baris pertama 162, baris kedua 49 7. Nah, transpos metrik A, maka tadi keterangannya yaitu metrik baru yang didapat dengan cara mengubah baris menjadi kolom. Berarti, nah, ordo metrik A itu 2 kali 3 ya. Maka transpos metrik A yang awalnya baris ya 162 menjadi kolom 162. Kemudian baris yang kedua 497 jadi kolom kedua 497. Dan ordonya akan berubah menjadi 3 kali 2. Dibalik ya ordonya ya, dari metrik awalnya A-nya itu 2 kali 3, ordonya jadi 3 kali 2. Kemudian ada kesamaan dua metrik. Dua buah metrik dikatakan sama apabila ordonya sama dan anggota-anggota metrik yang bersesuaian nilainya sama. Misal, di sini ada metrik A 4, negatif 6, 2, 2. Metrik B juga 4, negatif 6, 2, 2. Di sini dikatakan metrik A sama dengan metrik B karena ordonya sama, yaitu 2 kali 2. Kemudian anggota-anggota yang bersesuaian itu nilainya juga sama. Di situ 4 dengan 4, kemudian negatif 6 dengan negatif 6, kemudian 2, 2 dan 2, 2. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, silakan, di sini ada beberapa soal latihan, silakan bisa dikerjakan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.